Dalam 10 tahun terakhir, secara konsisten, harga eceran beras di Indonesia dilaporkan merupakan yang tertinggi dibanding negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal tersebut dipaparkan dalam laporan Bank Dunia yang bertajuk Indonesia Economic Prospect, IEP, edisi Desember 2022. Harga beras di Indonesia, 28% lebih tinggi dari harga beras di Filipina, demikian bunyi laporan Bank Dunia seperti dikutip VOA. Bahkan harganya 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan harga beras di Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Thailand. Mahalnya harga beras di tanah air tersebut, kata Bank Dunia, dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu yang utama adalah kebijakan pemerintah yang mendukung harga pasar bagi produsen di sektor pertanian. Kebijakan ini meliputi pembatasan perdagangan. Misalnya, tarif impor, pembatasan kuantitatif, monopoli impor BUMN untuk komoditas utama, dan tindakan non-tarif lainnya. Dan, kebijakan pembelian harga minimum di tingkat petani misalnya, untuk beras, jelas Bank Dunia. Lebih jauh, Bank Dunia menjelaskan faktor lain yang menunjang tingginya harga beras di Indonesia, yakni kurangnya investasi jangka panjang dalam riset dan pengembangan sumber daya manusia, SDM. Rantai pasokan yang panjang dan biaya distribusi tinggi di sebagian wilayah Indonesia mengingat kondisi geografis yang cukup kompleks juga turut memengaruhi harga beras. Laporan Bank Dunia juga menyebutkan bahwa harga beras yang tinggi ini berkontribusi terhadap laju inflasi di tanah air. Bank Dunia mencatat, inflasi yang bersumber dari pangan secara tahunan telah menyentuh level tertinggi dalam 8 tahun terakhir pada Juli 2022, yakni sebesar 10,3%. Meskipun akhirnya inflasi pangan ini turun menjadi 6,9% pada Oktober 2022. Menurut Bank Dunia, inflasi pangan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh beras melainkan beberapa komoditas lain. Ini termasuk cabai, bawang merah, daging, telur, kedelai, gandum, dan minyak goreng. Untuk memitigasi dampak inflasi pangan terhadap masyarakat ini, kata Bank Dunia, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah. Termasuk investasi jangka panjang untuk mengatasi 3 tantangan ketahanan pangan. 3 tantangan tersebut yakni ketersediaan pangan, pasokan yang memadai, akses pangan, akses ekonomi di tingkat rumah tangga, dan stabilitas pangan dari waktu ke waktu.